so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junita Hanandra Akanin dengan NIM 220103063, kelas 1A, program studi S1 Keperawatan. Saya di sini akan menjelaskan implementasi Pancasila dalam keperawatan. Landasan teori Pancasila dalam keperawatan. Yang pertama, pengertian ideologi Pancasila. Pengertian ideologi Pancasila, khususnya yang berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara, adalah Pancasila mempunyai nilai-nilai pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga Pancasila juga merupakan suatu jati diri bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Ideologi Pancasila sebagai dasar negara memiliki maksud bahwa menjadi sekumpulan gagasan, ide, dan keyakinan yang bersifat menyeluruh dan juga sistematis. Pengertian praktik keperawatan. Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan. Berbentuk pelayanan seperti bio, psiko, sosio, spiritual yang komprehensif serta ditujukan kepada individu, keluarga, dan masyarakat baik yang sakit maupun yang sehat, mencakup seluruh siklus kehidupan keperawatan manusia atau yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Implementasi sila-sila dalam keperawatan. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pengamalan Pancasila pertama tentu wajib dilakukan oleh seorang perawat. Hal itu dikarenakan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI mengakui adanya 5 kepercayaan atau agama. Maka sudah tentu sebagai seorang perawat harus bisa menghargai dan menghormati pasien atau klien yang berbeda kepercayaan. Contoh implementasi dari sila pertama antara lain: yang pertama, ikut mendoakan kesembuhan pasien meskipun berbeda keyakinan. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada pasien untuk berdoa atau sholat sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sebelum dan sesudah melakukan tindakan keperawatan. Dan yang terakhir, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah masing-masing jika di antara perawat maupun dokter berbeda keyakinan dengan pasiennya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mengandung arti bagi profesi keperawatan, yaitu seorang perawat harus bersikap adil terhadap setiap klien, memiliki rasa cinta dalam artian sayang terhadap klien, serta tidak membeda-bedakan klien dalam melakukan keperawatan. Contoh implementasi dari sila kedua antara lain: yang pertama, memberikan pelayanan yang adil tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya sesuai dengan penyakit yang diderita pasien. Yang kedua, dalam merawat pasien hendaknya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan tidak memperlakukan pasien dengan semena-mena. Dan yang terakhir, perawat merawat pasien dengan penuh perasaan cinta, serta sikap tenggang rasa dan tapa selira. Yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ini terdiri dari berbagai ras, suku bangsa, budaya, dan lain-lain. Dan keanekaragaman tersebut menimbulkan masyarakat yang berbeda-beda. Dalam profesi perawat justru akan berbaur dengan tenaga kesehatan yang lainnya. Maka implementasi dari sila ketiga jelas harus dilakukan oleh seorang perawat. Hal ini dimaksudkan agar klien dapat merasakan kenyamanan dan cepat dalam memperoleh kesehatan.
Contoh implementasi dari sila ketiga antara lain yang pertama, mengembangkan kerjasama sebagai tim dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Yang kedua, mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien daripada kepentingan pribadi. Dan yang terakhir, perawat harus menjalin hubungan baik terhadap sesama perawat lain, staf kesehatan lainnya, pasien, dan keluarga agar tidak terjadi konflik yang menimbulkan perpecahan. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dalam sila keempat memiliki arti yang lebih luas. Akan tetapi dalam profesi perawat akan terlihat jelas bahwa dalam pelaksanaan keperawatan terhadap klien, seorang perawat harus bisa dipimpin dan bekerja secara tim. Selain itu, sebelum melaksanakan tindakan kepada klien harus terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan keluarga klien serta tenaga medis lainnya. Contoh implementasi sila keempat antara lain yang pertama, sebelum melakukan tindakan perawatan kepada pasien, perawat hendaknya mengutamakan musyawarah dengan pasien dan keluarga pasien dalam mengambil keputusan. Yang kedua, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Dan yang terakhir, perawat hendaknya membiasakan diri menahan perbincangan tentang hal-hal pasien dengan orang yang tak mempunyai hal dalam hal itu dan yang tidak mengerti soal perawatan pasien, meskipun orang tersebut keluarga pasien sendiri. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dalam profesi keperawatan memiliki arti bahwa seorang perawat harus bersikap adil dan merata terhadap seluruh rakyat Indonesia. Hal ini mengandung pengertian bahwa seorang perawat dalam melaksanakan tugasnya harus bersikap sama dan tidak membeda-bedakan antara klien yang satu dengan klien yang lainnya. Seorang perawat juga harus mampu mementingkan keselamatan klien dan juga keselamatan bagi dirinya sendiri. Ya, contoh implementasi dari sila kelima antara lain yang pertama, mengembangkan sikap adil dan keseimbangan antara hak dan kewajiban terhadap semua pasien. Perawatan pasien dilaksanakan dengan sikap dan suasana keluarga, kekeluargaan, dan kegotong royongan antara pasien, keluarga pasien, perawat, dokter secara tim para medis dan medis lainnya. Dan yang terakhir, antara hak dan kewajibannya perlu diseimbangkan, lebih mementingkan keselamatan pasien tapi tidak mengabaikan keselamatan perawat itu sendiri. Tujuan norma dalam profesi keperawatan yaitu yang pertama, seorang perawat harus mempertanggungjawabkan secara moral dan etika atas tindakannya. Yang kedua, seorang perawat harus memiliki loyalitas kerja yang tinggi terhadap pasien. Seorang perawat harus dapat membedakan sesuatu hal yang baik dan benar. Yang ketiga, seorang perawat hendaknya memiliki etos kerja dengan produktivitas kerja, cara kerja yang efisien dan efektif. Yang keempat, seorang perawat hendaknya memiliki sifat keterbukaan terhadap pasien, keluarga, maupun tenaga medis lainnya. Yang kelima, menciptakan tenaga keperawatan yang kompeten. Yang keenam, ketaatan pada peraturan perundang-undangan mutlak diperlukan demi terpeliharanya kehidupan sosial yang harmonis dan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengaturnya. Dan yang terakhir, sebagai tolak ukur dalam tindakan medis, serta meminimalisir tindakan yang menyimpang dalam bidang medis. Contoh gambar Pancasila yang berkaitan dengan dunia keperawatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.